Ketemu, Kak? Selamat malam, Ibu. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang esai reflektif. Adapun anggota kelompok kami yaitu Liani, Narisa Jorintami, Nur Putri, saya sendiri, dan Vini Stefani. Berikut saya akan menjelaskan tentang apa itu esai reflektif. Esai reflektif ini ditulis secara formal dengan nada serius. Penulis menggunakan dengan dalam, sungguh-sungguh, serius tentang topik penting yang berhubungan dengan masalah kehidupan atau kemanusiaan. Misalnya politik, pendidikan, pembangunan, hakikat manusia, dan lain-lain. Berikut akan dijelaskan oleh Liani. Baik, terima kasih Mbak Putri. Saya akan menjelaskan ciri esai reflektif. Yang pertama, memiliki topik aktual atau aktual itu biasanya bisa dibuktikan kenyataannya, di mana keaktualannya ini biasanya meliputi faktor ekonomi, politik, dan isu-isu lainnya. Yang kedua, menekankan pendekatan persuasif dalam pembahasannya. Yang ketiga, memiliki gaya bahasa yang khas atau membuka ruang berpikir logis. Maksudnya di sini dijelaskan esai reflektif itu terbuka ruang logisnya itu bisa dipikirkan secara logika. Yang keempat, diakhiri dengan kesimpulan imajinatif. Maksudnya di sini dijelaskan bahwa setelah membaca semuanya dan diakhiri dengan kesimpulan imajinatif yang dapat ditangkap bagaimana gambaran kejadiannya oleh para pembaca. Selanjutnya presentasi dilanjutkan oleh Vini Stefani. Terima kasih, Liani. Di sini saya akan menjelaskan struktur esai reflektif. Struktur esai reflektif ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada pendahuluan. Sebuah esai reflektif selalu memiliki pendahuluan. Dan disinilah pembicara membagikan apa fokus keseluruhan dari refleksi itu. Yang kedua ada isi, menjelaskan bagaimana penulis telah berubah atau apa yang telah penulis pelajari. Juga itu menjelaskan hal-hal apa yang menyebabkan penulis berubah. Selanjutnya, penulis reflektif yang kuat tidak hanya membagikan perubahan, tetapi juga memberikan contoh sebagai detail pendukung. Dan yang ketiga ada penutup. Disinilah penulis merangkum bagaimana dia telah merubah atau efek dari perubahan tersebut. Selain itu, penulis juga mungkin melihat ke depan atau melihat ke belakang. Juga penulis berbagi bagaimana menurutnya pengalaman dalam esai akan mengubahnya di masa depan. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Narisa Jorintami. Terima kasih Vini Stefani. Saya di sini akan memberikan salah satu contoh dari esai reflektif yang berjudul Ada Apa Dengan Pendidikan. Saat ini, kualitas pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan data UNESCO tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia Human Development Index, yaitu komposisi dari peringkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan juga penghasilan per kepala yang menunjukkan bahwa Indeks Pengembangan Manusia Indonesia semakin menurun. Di antara 174 negara di dunia, Indonesia menduduki urutan ke-102 pada tahun 1996, ke-99 pada tahun 1997, ke-105 pada tahun 1998, dan ke-109 pada tahun 1999. Pada paragraf pertama ini yaitu merupakan bagian dari pendahuluan. Kemudian berikutnya adalah bagian isi yang berisi pelaksanaan pendidikan di Indonesia tentu tak terlepas dari tujuan pendidikan di Indonesia. Sebab pendidikan yang ada di Indonesia adalah pendidikan yang dilakukan demi kepentingan bangsa Indonesia. Namun saat ini standar dan kompetensi dalam sebuah pendidikan formal maupun informal seolah hanya keranjingan pada standar dan kompetensi yang ada. Kemudian berikutnya adalah paragraf penutup. Bisa juga di sini berisi kesimpulan atau pandangan dari penulis tersebut. Dengan demikian, kami menawarkan solusi sistematik, yakni solusi yang mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Seperti yang diketahui, sistem pendidikan sangat erat kaitannya dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem kapitalisme salah satunya, berprinsip memindahkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik termasuk pendanaan pendidikan.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih untuk kesempatannya. Kami ucapkan terima kasih.